Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Konita dari kelas Sistem Basis Data Arsip D. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya pembuatan konten arsip pada aplikasi Drupal 98. Nah, di sini sesuai perintahnya, saya akan membuat elemen Dublin Core yang berjumlah 15 elemen yang terdapat title, description, subject, creator, publisher, kontributor, date, type, format, identifier, search, language, relation, coverage, dan right. Di sini, tahap awal yang akan kita lakukan yaitu kita buka beranda Drupal-nya, kita buka struktur. Nah, di sini ada menu struktur, kita pilih menu struktur, dan kita ke bawah mencari menu content types. Lalu, kita untuk menambahkan content types, kita pencet Add Content Types. Nah, di sini terdapat tampilannya, name-nya itu kita masukkan dokumen dubbing code. Nah, setelah itu, kita pastikan nih submission form setting-nya yang kita gunakan yaitu disable. Lalu publishing option-nya kita pilih publish. Jadi yang promote to front page dan create new revision yang ini kita unchecklist ya teman-teman. Lalu di display setting-nya sudah di checklist ini display author and date information, lalu menu setting-nya main navigation yang digunakan. Nah, setelah semuanya sudah di checklist, lalu kita bisa pencet save and manage file. Kita menunggu hasil tampilannya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasil tampilannya yang setelah di-save. Nah, di sini kan tulisan labelnya itu body. Sedangkan yang kita butuhkan adalah deskripsi. Nah, kita buka dulu nih gimana kita cara editnya. Kita pencet edit. Lalu, pada label ini, label adalah judul atau title. Jadi, kita sudah menyelesaikan tahap pertama yaitu title. Nah, di sini karena di dalam help text yang ini terdapat nanti uraian arsip atau deskripsi arsip, jadi di sini judulnya kita tulis description atau deskripsi. Nah, kita dalam kurung ini seperti ini agar memudahkan teman-teman ya, agar lebih mengetahui apa artinya sih description. Nah, seperti itu. Lalu, kita checklist required file agar teman-teman bisa atau mewajibkan mengisi apa yang harus diisi seperti ini nih. Seperti ada lambang bintang merah seperti ini, itu adalah seperti kolom ini wajib diisi. Jadi kalau teman-teman nggak isi, teman-teman tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Seperti itu. Jadi teman-teman wajib mengisi kolom tersebut untuk lanjutkan ke halaman selanjutnya. Lalu kita ke bawah. Setelah sudah semuanya, kita pencet Save Setting. Nah, teman-teman tampilannya seperti ini kan, description. Lalu, berarti kita sudah menyelesaikan tahap title dan description. Lanjut kita ke subject. Nah, untuk subjek, saya membuat subjek itu adalah masalah. Nah, subjek masalah ini saya buat di taksonomi. Taksonomi ini untuk menambahkan vocabnya, teman-teman bisa pencet add vocabulary seperti ini, lalu tulis apa yang ingin teman-teman tulis vocabulary-nya. Seperti saya misalnya unit pencipta arsip atau subjek arsip. Nah, subjek masalah saya ini adalah subjek arsip. Nah, teman-teman kalau ingin buat ini gimana sih caranya? Nah, teman-teman tuh bisa pencet list term di sebelah sini. Nah, teman-teman saya sudah buat ya. Untuk mempersingkat waktu, nih saya memakai Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ini dalam SOTK-nya terdapat Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal yang di bawahnya terdapat Biro Komunikasi dan Informasi dan Biro Sumber Daya Manusia. Nah, teman-teman, gimana sih caranya buat nambah seperti ini? Nah, ini saya akan tunjukkan ya, teman-teman, biar teman-teman bisa melihat bagaimana sih cara membuat ini. Nah, di bawah Sekretariat Jenderal tadi, saya ingin menambahkan misalnya Biro Keuangan ya, teman-teman. Sebagai contoh, lalu relation-nya kita
di bawah sekretariat jenderal ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita pencet save. Nah, teman-teman bisa melihat hasil yang sudah kita save dalam menu taksonomi tersebut. Kita buka lagi. Nah, kita buka yang bagian unit penciptanya. Kita buka nih list termnya. Apakah sudah sesuai yang kita inginkan? Sudah ada nih biro keuangan yang muncul. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin menambahkan misalnya di bawahnya Kementerian Perhubungan, teman-teman tadi relation-nya bisa ke Kementerian Hubungan. Sedangkan teman-teman kalau misalnya ingin di bawahnya Sekretariat Jenderal, relation-nya teman-teman bisa di bawahnya Sekretariat Jenderal. Mengikuti juga di bawahnya. Misalnya teman-teman mau di bawahnya biro keuangan tapi tidak sejajar gitu, pengennya, agak menjorok ke sebelah kanan. Nah, teman-teman, pilihnya relation-nya ke biro keuangan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, dari submasalahnya ini ke inti submasalahnya gitu ya teman-teman ya. Lanjut kita pencet save kalau sudah. Nah, sudah ya teman-teman, sudah dibuat ini semua. Lalu tadi saya sudah membuat ini pencet save lagi ya teman-teman ya, biar make sure semuanya sudah disimpan. Nah terus kita ke menu taksonomi lagi, kita lihat nih masalah atau subjeknya, subjek arsip nih yang kita sudah buat ya teman-teman ya. Nah, di sini kan tadi aku memilih di bawah section itu keuangan, informasi dan aku tuh memilih sumber daya manusia. Nah, di sini teman-teman nih, teman-teman bisa lihat ya, ini kayak ini kode klasifikasi arsipnya, terus ini ada item arsipnya gitu ya teman-teman ya. Di keuangan itu ada rencana anggaran, ada perencanaan anggaran, ada daftar isian pelaksanaan anggaran, MIPA dan segala macamnya. Nah, teman-teman gimana sih cara bikin seperti ini ya teman-teman ya? Sama seperti tadi kita add term lagi nih contohnya ya. Saya misalnya aku pengen bikin seperti KP kepegawaian ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kan karena KP ini paling awal, teman-teman tuh nggak perlu relation-nya kemana-mana dulu, nggak perlu ke informasi publik atau yang lainnya, tidak perlu ya teman-teman ya. Karena dia tuh masalahnya, karena dia itu masalah yang paling inti. Kita save, sudah, sudah di save, teman-teman bisa lihat hasilnya di taksonomi. Nah, kita lihat lagi ya nih, subjek arsip. Nah, teman-teman, nih kepegawaian sudah terbuat ya teman-teman. Terus kita tambah lagi nih teman-teman. Di dalam kepegawaian tuh ada apa aja sih? Nah, kita tambah ya. Nih, di sini kita ada KP 00 ya, contohnya teman-teman ya. 00. Nah, terus dalamnya adalah administrasi kepegawaian. Kita relation-nya nah, kita baru cari nih tadi di KP kepegawaian. Di bawahnya KP kepegawaian. Terus kita pencet save. Nah, teman-teman kita lihat lagi hasilnya di taksonomi. Kita lihat lagi di subjek arsip di list term. Lalu kita buka nih. Nah, sudah kan sudah terlihat hasilnya. Nah, teman-teman mau lagi arsipnya ya. Kita kasih dua contoh arsip lagi dua ya. Biar sama kayak teman-teman yang lain ini nih, informasi publik dan keuangan. Nah, kita add term lagi nih teman-teman. Nah, kita bikin KP 0 01 data kepegawaian teman-teman. Kita relasinya nah, kini kita relasinya itu ke bawahnya KP00 karena submasalahnya itu KP00. Jadi kita untuk item arsipnya itu di bawahnya submasalah seperti itu teman-teman. Nah, sudah kan? Kita lihat lagi nih hasilnya. KP01 yang telah kita buat di subjek arsip apakah sudah sesuai? Sudah. Nah, teman-teman nih, beda kan teman-teman ya? Kalau di bawah KP kepegawaian, letaknya di sebelah sini, agak menjorok ke kiri. Nah, kalau di bawahnya KP00 lebih menjorok ke kanan gitu ya teman-teman. Jadi itu dia menentukan setiap tingkatannya teman-teman. Jadi kayak sebenarnya
Kalau misalnya KP Kepegawaian sejajarnya sama KU Keuangan, IP Informasi Publik. Kalau IP 00, strategi komunikasi dan evaluasi, itu sejajarnya sama KP 00 Administrasi Kepegawaian dan KU 00 Rencana Anggaran. Nah, teman-teman tambah lagi ya satu ya ini teman-teman biar sama. Kita add-on lagi untuk KP-nya, satu arsip lagi kita tambahin ya teman-teman. KP02 nih sekarang kita bikin nih. Nah, identitas kepegawaian nih teman-teman contohnya ya. Kita nih. Nah, kita nggak perlu tadi nggak perlu di bawahnya KP01 teman-teman. Jadi kita di bawahnya KP00. Karena kalau di bawahnya KP01 ini akan beda lagi, akan lebih menjorok ke kanan lagi. Jadi nggak sejajar nanti jadinya item arsipnya teman-teman. Jadi kita pilihnya di KP00. Nah, udah, habis itu kita pencet save kalau sudah. Teman-teman, nah kita lihat lagi nih di taksonominya. Sudah berhasil belum ya kita simpan? Lihat lagi nih di subjeknya. Nah, sudah berhasil teman-teman, semuanya sudah ada nih. Sudah ada submasalahnya, sudah ada itemnya di dalamnya ya teman-teman ya. Nah, ini semuanya saya dapatkan dari kode klasifikasi ya teman-teman, jadi nggak ngasal juga, nggak yang buat-buat sendiri teman-teman. Jadi kita beneran ngikutin nih peraturannya Kementerian Perhubungan. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, kita mau buat buat subjek tapi di content types teman-teman. Nah, di content types ini kita buka dulu, kita add content, salah, kita ke manage file dulu ya teman-teman ya. Manage file-nya di dokumen Dublin Core. Nah, kita pencet teman-teman. Setelah itu, di sini kan sudah ada description teman-teman. Lanjut kita ke subjek. Kita add file, subjek, kita pilih entity reference. Nih teman-teman, entity reference. Nah, kita tulis subjek. Nah, teman-teman seperti ini ya, subjek ya. Seperti ini. Nah, terus kita dalam kurangin juga agar lebih paham ya teman-teman ya. Dan ininya kita tulis. Nah, teman-teman untuk menambah subjek, kita bisa pencet manage file pada dokumen Dublin Core. Kita buka nih teman-teman manage file-nya. Kita add field lagi. Nah, teman-teman, kita select type-nya, itu kita pilih yang reference revision. Labelnya ini adalah subjek atau masalah. Nah, teman-teman bisa langsung pencet save ya, teman-teman. Kita tunggu tampilannya. Nah, seperti ini. Kontennya itu kita pilih taksonomi term karena di sini kita naruhnya itu di tadi menu taksonomi term kan, subjek masalahnya. Nah, teman-teman bisa pencet save field setting. Nah, teman-teman kalau sudah kita lihat lagi tampilannya nih dokumen Dublin Core. Teman-teman kita ke struktur lagi aja nih. Terus kita ke content types. Terus kita buka lagi ini. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah melakukan title, description, dan subjek. Selanjutnya itu kreator. Kita akan bikin kreator atau pencipta. Teman-teman, kita bikin kreator itu di entity reference atau tadi kita reference revision ya teman-teman ya. Ini kreat, kreator atau pencipta.
Terus kita pencet save. Nah, gunanya ini apa sih kreator dan pencipta ini? Kita buat ini untuk mengetahui arsip tersebut penciptanya siapa sih teman-teman, kayak gitu. Nah, kontennya ini itu taksonomi term. Nah, ininya limited ya teman-teman ya. Save. Nah, lalu setelah itu kita bisa melihat tampilannya di doubling core lagi. Kita buka lagi di content types. Teman-teman, nah kita buka nih manage file-nya, dokumen doubling care. Sudah terbuat semua nih, kreator, kreator kan teman-teman ya. Nah, kita bisa edit nih di dalam kreatornya, mau ada siapa aja sih teman-teman gitu kan. Nah, teman-teman jangan lupa ya, di record file ya teman-teman ya. Nah, terus ini teman-teman juga bisa di tulisannya itu adalah di unit pencipta arsip. Karena tadi kan kreator kan teman-teman ya. Nah, terus di sininya juga bisa tambahin, teman-teman bisa tambahin kayak pencipta arsipnya siapa aja, teman-teman menteri, wakil, menteri, lalu sekretariat jenderal, lalu inspektorat, inspektorat jenderal, kepala biro, dan lain sebagainya. Coba teman-teman kita pencet save dulu ya. Coba. Sudah teman-teman kreatornya. Terus kita bisa lihat di selanjutnya yaitu publisher, ya publisher ya teman-teman ya. Kita bikin publisher itu entity reference. Nah, seperti ini. Publisher atau pengunggah ya teman-teman ya. Terus kita pencet save. Di publisher ini kita biar tahu nih siapa sih yang mengunggah arsip, yang berhak mengunggah gitu ya teman-teman ya. Kayak pencipta arsip, segala macam ya teman-teman. Terus kita pilih taksonomi term, karena pengunggahnya kan pencipta arsipnya ada di taksonomi term, unit pencipta arsip. Nah, kita save teman-teman. Nah, setelah dipublish, kita bisa ke bawah nih teman-teman. Kita pencet required file, teman-teman. Lalu ininya kita pilih karena publisher ini bisa di unit pencipta arsip. Karena yang nge-publish itu adalah orang-orang yang berhak mengunggah gitu, teman-teman. Kita pencet save lagi ya. Oke, lanjut. Terus teman-teman kita pilih, lihat ini ya teman-teman ya. Kontributor. Kita add field lagi. Kontributor di entity reference. Nah, teman-teman.
Kontributor. Nah, select kita pilih enggak ininya enggak dipakai ya teman-teman ya. Kita save dulu. Nah, kontennya itu entity reference. Enggak ininya taxonomy term. Kontributor karena banyak ya teman-teman ya. Misalnya eh teman-teman nih pingin kayak misalnya kalau kita pingin penyerahan arsip statis kan membutuhkan pihak ketiga atau lembaga arsip yaitu ini kan Arsip Nasional Indonesia. Nah, teman-teman ini tuh yang disebut kontributor karena memerlukan pihak luar atau pihak kedua, ketiga karena teman-teman ini tidak sendiri gitu menjalankan ya teman-teman. Nah, kita pencetnya unlimited ya teman-teman ya. Karena di sini kontributornya bisa banyak, bisa lebih dari satu ya teman-teman ya. Bisa lebih dari, bisa di luar ANRI, bisa yang lain-lainnya tersebut ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kita pencet save teman-teman. Kalau sudah, nah, hasilnya kan seperti ini teman-teman. Kontributor. Nah, lalu kita pencet require file karena ini harus ya teman-teman diisi ya teman-teman ya. Terus ini kontributor, kontributor bisa di unit pencipta juga gitu teman-teman. Nih, tampilan seperti ini kan bisa banyak ya teman-teman ya. Gitu. Terus kita pencet save setting teman-teman. Lalu kita lanjut ke selanjutnya yaitu date. Kita lanjut bikin nih teman-teman nih di add file-nya. Nah, kita pilih teman-teman date date ini teman-teman. Kita pilih yang ini teman-teman ya date ya. Terus kita ininya ya. Nah, teman-teman. Nah, habis itu kita pencet save and continue. Nah, seperti itu ya teman-teman date and time kan. Kita bikinnya limited kenapa? Karena yang kita pakai di sini kayak cuma tanggalan doang ya teman-teman ya. Kita pakai pakai tanggalan hari aja soalnya untuk waktu kita nggak bisa menentukan tergantung pencipta arsipnya seperti itu. Biasanya dicantumkan di arsip itu tanggal pembuatan teman-teman. Nggak ada jamnya gitu teman-teman. Jadi untuk lebih spesifik mungkin yang lebih mengetahui itu pihak pencipta arsip atau pembuat arsipnya teman-teman. Jadi untuk kayak eh untuk memasukkan ke dalam kayak gininya dokumennya itu kita pilih date only aja. Oke, ininya limited teman-teman karena eh date only cuma tanggalan doang ya teman-teman ya. Terus kita pencet save file. Nah, sudah lanjut kita pencet ini teman-teman. Record karena ini harus ya teman-teman ya. Harus diisi. Terus ini kita pencet save setting teman-teman. Date udah, selanjutnya type. Kita bikin lagi, kita add file lagi. Untuk type kita pakai list text. Karena apa? Type itu jenis arsip ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kita akan menjelaskan nih, maksudnya deskripsi uraiannya akan banyak. Jadi teman-teman di sini kita butuh list text untuk bisa menguraikan deskripsi arsipnya. Begitu teman-teman. Terus kita ini masukin judulnya ya teman-teman ya. Ini jenis aku kurangin biar nggak bingung teman-teman. Terus kita pencet save. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jenis arsip atau type. Nah, teman-teman bisa masukin nih. Kayak misalnya jenisnya konvensional,
konvensional, terus audio, audio, visual, terus teman-teman juga bisa seperti kayak rekaman suara dan lainnya sebagainya ya teman-teman ya. Seperti ini. Terus teman-teman, nah aku ini bikinnya unlimited ya teman-teman ya, karena pasti jenis arsip ininya banyak kan teman-teman ya. Nah aku pencet save, setelah itu type, kita pencet require. Biar apa? Biar ini wajib untuk diisi teman-teman ya, untuk penggunanya yang menggunakan wajib diisi. Gak boleh dilewatkan ya teman-teman ya. Lanjut, kita ke format. Kita tambah lagi teman-teman di add file. Nah, untuk format kita pakai list tag juga teman-teman. Karena format ini, nah penjelasannya bisa melalui deskripsi uraian ya teman-teman ya. Format. Nah, kita save ya teman-teman ya. Lanjut, format di sini kan value-nya atau uraiannya bisa banyak nih teman-teman nih. Kayak misalnya JPG or PDF atau docs atau Excel atau PPTX. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus ininya aku bikin unlimited juga. Karena ini pasti uraiannya banyak ya teman-teman ya. Kita pencet save. Lalu kita ke bawah, kita checklist require karena ini penting untuk mengetahui format arsipnya itu apa ya teman-teman ya. Biar nggak salah mengidentifikasi arsip tersebut. Kita pencet save setting. Lalu lanjut telah format identifier. Nah, kita add field lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk identifier kita pakai text plain. Nah, teman-teman ini teman-teman. Nah, identify. Nah, teman-teman, ini kan fungsinya untuk mengidentifikasi ya teman-teman ya. Nah, berarti mereka ini harus memiliki kata unik atau apapun yang unik untuk mengetahui ciri khasnya tersebut. Nah, dari sininya kan maksimum lengthnya 255 ya teman-teman ya. Menurut saya ini udah cukup untuk teman-teman menjelaskan uraian yang ingin disampaikan tersebut gitu teman-teman. Jadi kayak ini tidak saya ubah lagi, ini tetap segini. Terus ini saya bikin limited karena saya rasa tidak lebih dari 255 ya teman-teman ya. Jadi saya pencet save. Nah, udah teman-teman, identifiernya. Nah, terus teman-teman bisa ke bawah nih teman-teman nih. Nah, kita required identifiernya teman-teman bisa masukin seperti nomor surat ya teman-teman ya. Nomor surat kan unik, maksud tidak ada yang tidak ada nomor surat yang sama gitu teman-teman. Jadi setiap surat pasti memiliki nomor surat yang berbeda. Jadi bisa mengidentifikasi arsip yang kita butuhkan gitu teman-teman. Terus ya udah kita pencet save setting teman-teman. Lanjut, kita lihat lagi teman-teman. Search. Selanjutnya kita bikin search. Kita add field lagi teman-teman. Kita pilih untuk pembuatan search.
kita pakai text plain lagi teman-teman. Nah, search search ini kayak sumber ya, kayak asal lah teman-teman ya. Sumber ya kita giniin ya teman-teman ya, kita kasih penjelasan biar nggak bingung ya teman-teman ya. Nah, ininya juga saya bikin 255. Ini kita sesuaikan saja sama ketentuan yang sudah dari sananya teman-teman. 255 ini udah cukup nih untuk menunjukkan kayak source atau sumber ini teman-teman. Nah, sumber ini tuh bisa kayak teman-teman ini dapat dari mana sih arsipnya atau apapun itu dapat dari mana teman-teman. Jadi sumber di sini untuk mengetahui atau mengidentifikasi dari mana arsip arsip itu berasal teman-teman. Terus untuk load number values-nya limited. Saya bikin limited karena segini saja mungkin sudah cukup ya teman-teman ya. Saya sudah perkirakan mungkin misalnya kalau misalnya sumber yang didapatkan dari Arsip Nasional Indonesia tidak lebih dari 255 ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya pencet save file setting teman-teman. Oke, selanjutnya saya pencet require biar wajib untuk diisi teman-teman. Jadi tidak terlewatkan untuk mengidentifikasi aset tersebut. Teman-teman maaf ya, aku kepencet ini teman-teman. Oke, lanjut. Nah, habis itu kita language. Kita bikin language ya teman-teman. Kita add file, terus kita text list ini pilihnya ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman. Nih, list text teman-teman. Language ya teman-teman. Bikin language atau bahasa. Kita pencet save ya teman-teman ya. Nah, kita bikin language yang ini list text karena apa? Karena bahasa yang digunakan pasti berbagai macam ya teman-teman ya. Kita misalnya bahasa Indonesia, bahasa English, bahasa Belanda, Dutch, bahasa Spain, Spanyol, bahasa Malay, bahasa Singapura, gitu teman-teman. Nah, ini kita bikin unlimited aja karena ini pasti tidak akan lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Listnya ini seperti itu teman-teman. Lalu kita pencet save. Sudah, habis itu kita pencet require file. Kita pencet save teman-teman. Kenapa kita require? Biar wajib diisi untuk mengidentifikasi isi aset tersebut teman-teman. Ya, setelah itu, setelah language, kita ke relation. Tambah ya teman-teman ya untuk relation. Nah, untuk relation kita pakai entity reference atau reference revision. Relation atau relasi. Nah, kita pencet save ya teman-teman ya. Nah, untuk relations kita masuk ke ininya konten aja teman-teman. Terus ininya limited. Kita pencet save ya teman-teman. Nah, untuk help text-nya kita tulis seperti bisa tagar atau dokumen dubbing or seperti itu teman-teman. Terus kita require. Nah, relation ini fungsinya untuk apa sih teman-teman? Jadi untuk menghubungkan ya teman-teman ya. Misalnya
untuk satu tema yang sama atau apapun itu, kita bisa menggunakan tagar atau menggunakan dokumen double core. Jadi untuk satu kesatuan jenis yang sama gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih ininya doubling core. Ini, oke, sudah. Sort by-nya tidak. Lalu kita pencet save. Setelah itu kita ke membuat coverage. Untuk coverage kita pakai text plain. Ini coverage. Coverage itu bisa disebut juga dengan ruang lingkup. Ruang link, kita save. Kita 255 ini sudah cukup ya teman-teman. Jadi aku bikin ini limited. Kita pencet save. Terus ini bisa waktu 4. Nah, ruang lingkupnya bisa terkait waktu atau tempat ya teman-teman ya. Terus require-nya aku pencet agar wajib untuk diisi teman-teman. Nah, kita pencet save. Setelah coverage, kita bikin yang terakhir itu right, teman-teman. Nah, mana nih? Kita pilih ya teman-teman ya. Rights itu pakai list text. Ya teman-teman. Rights itu kayak hak akses ya teman-teman ya. Hak akses arsip. Kita pencet. Kenapa saya memilih list text di sini? Karena hak aksesnya itu bisa terbuka, tertutup gitu ya teman-teman ya. Jadi, tertutup ya teman-teman. Tutup. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Ini aku bikin limit aja soalnya ini nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Kita pencet save teman-teman. Nah, kita pencet require. Di sini juga bisa ya teman-teman ya. Buka tertutup. Nah, oh yang ini nggak usah teman-teman. Ini nggak apa-apa di sini sudah ada ya teman-teman ya. Kita pencet save teman-teman. Sudah. Nah, untuk 15 ya teman-teman ya. Untuk 15 elemen Dublin Core semuanya sudah terdapat di sini. Sudah ada semua ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya sudah semua ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya aku ingin menunjukkan atur tampilan manage display pada aplikasi Drupal. Nah, teman-teman bisa ke struktur terlebih dahulu, ke menu struktur, lalu ke bawah, kita pilih menu views. Nah, teman-teman bisa menambahkan views dengan add views, pencet ini, lalu kita tulis judul yang ingin dibuat teman-teman. Nah, aku pilih kode klasifikasi arsip Kementerian Perhubungan sesuai apa yang udah aku buat sebelumnya. Nah, karena aku pengen menunjukkannya itu, isi kode klasifikasi arsipnya itu terdapatnya tuh di taxonomy terms. Jadi aku pilihnya taxonomy terms. Type-nya aku pilih yang subjek arsip karena di dalam subjek arsip ini aku nulis kode klasifikasi arsip Kementerian Perhubungan. Nah, terus aku klik page, pencet, aku checklist, lalu display formatnya aku pilih yang grid. Nah, teman-teman, item display-nya aku pilih
5 item ya teman-teman ya. Terus aku save and edit. Kita tunggu tampilannya dulu ya teman-teman ya. Hasil dari yang kita simpan. Nah ini teman-teman. Nah, ada title, format, filter, page setting, header, footer, nourish behavior, pager. Terus di sini kita bisa add teman-teman. Nah, kita kalau pengen nambahin lagi atau pengen dihapus atau apa bisa teman-teman. Nah, aku pengen lihat hasil yang tadi kita bikin di page-nya itu gimana sih tampilan page-nya. Nah, seperti ini teman-teman tampilan page-nya teman-teman. Nah, kalau kayak gini tandanya ini udah ya teman-teman ya. Udah terbikin nih ada 2 page teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman. Ini sudah terbuat. Selanjutnya, aku pingin bikin masukkan minimal 5 entry. Teman-teman, aku pengen nambah lagi ya teman-teman ya. Misalnya aku pengen nunjukin kalian nih, eh tadi kan kode klasifikasi ya teman-teman ya. Aku pengen nunjukin lagi ke kalian ini teman-teman yang unit pencipta arsip misalnya ya teman-teman ya. Deskripsi. Nah, ini aku nyimpennya di taksonomi terms juga. Nah, type-nya aku pilih yang unit pencipta arsip. Nah, thread, read, page. Terus aku ininya pilih yang grid. Nah, terus aku punya save and edit. Kita tungguin ya hasilnya teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilannya, seperti sebelumnya. Title-nya unit pencipta, ada format, filter, short, page setting, header, footer, no result behavior, dan pager. Di sini kita bisa menambahkan juga kalau mau ada yang ditambahkan teman-teman ya. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Kontekstual, kostum. Nah, kalau kalian pengen nambah, kalian bisa checklist terus kita add nanti keluar ada di sini teman-teman. Kayak gitu. Nah, karena aku nggak mau nambahin, aku nggak pencet nih teman-teman ya. Aku nggak pencet, aku exit lagi, terus aku mau ngeliat patch hasilnya itu kayak gimana. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh, unit pencipta arsip, patch-nya seperti ini hasilnya. Nah, sudah ya teman-teman, aku udah menunjukkan 2 contoh dari tampilan display. Jadi sekarang nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasukan 5 entry data menggunakan content type pada aplikasi Drupal 98. Jadi, dari beranda Drupalnya, kita ke konten, lalu kita add konten untuk menambahkan konten, lalu kita pilih dokumen dubbing core. Setelah itu, kita masukkan title yang ingin kita masukkan, yaitu saya ingin memasukkan KP kepegawaian. Di sini, saya mau memasukkan kode klasifikasinya arsip pada KP kepegawaian. Pertama ada KP 00 administrasi kepegawaian. Saya di sini menggunakan kode klasifikasi Kementerian Perhubungan. Jadi saya mengikuti sesuai dengan kode klasifikasi yang tertera pada Kementerian Perhubungan. Jadi saya ingin menggunakan tadi adalah KP kepegawaian. Nah, yang arsip KP02 itu identitas pegawai. KP titik 01 dulu, 01 terdapat data kepegawaian, dat- data kepegawaian, KP titik 02 kita pakai identitas pegawai.
Identitas pegawai. Nah, saya pakai tiga ini saja. Lalu subjek masalahnya terdapat di kepegawaian. KP kepegawaian. Kreatornya itu adalah Biro Sumber Daya Manusia. Karena termasuk ke pegawai. Jadi masuk kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Publishernya itu adalah Sekjen, karena Sekjen di atasnya Biro. Kontributornya Kementerian. Kontributornya Biro Keuangan. Selanjutnya date-nya tuh jenisnya konvensional tapi bisa dalam bentuk PDF. Identifikasinya saya pakai angka, yaitu di sini saya pakai 001. Search-nya search-nya saya nulisnya Kementerian Perhubungan sumbernya. Terus bahasanya bahasa Indonesia, relasinya saya kosongkan, coverage-nya saya pakai 4, hak aksesnya saya pakai terbuka. Lalu kita pencet save. Nah, jika sudah, ini tampilannya hasil dari kita input tadi dan ini hasil setelah disimpan. Selanjutnya, kita akan bikin lagi nih, teman-teman. Kita bikin sampai 5 ya. Ini baru satu, teman-teman. Jadi kita bikin sampai 5. Yang kedua, nah kita sama lagi kayak tadi, teman-teman. Add content, terus kita dokumen Dublin Core, terus kita title-nya yang sekarang, aku mau pakai keuangan. Nah, keuangan itu KU, keuangan. Deskripsinya, kayak kode klasifikasi kita bisa lihat di peraturannya Kementerian Perhubungan. Di sini ada KU 00, yaitu rencana anggaran, rencana anggaran KU 01, perencanaan anggaran, lalu ada KU 02, yaitu lihat dulu di sini daftar isian pelaksanaan anggaran. Daftar isian pelaksanaan pelaksanaan anggaran. Nah, sudah, teman-teman bisa ke bawah subjeknya ini masuknya ke KU. Nah, jadi ada ya KU ya teman-teman ya. KU nih. KU kreatornya yaitu Biro Keuangan. Publishnya yaitu Sekretariat Jenderal. Karena Biro Keuangan berada di bawahnya Sekjen. Kontributornya Biro Sumber Daya Manusia. Date-nya ini kita pakai tanggal 2. Terus kita ke bawah lagi. Sekarang dia audiovisual.
dengan format JPG. Lanjut, identifikasinya 002. Search-nya kita tulis Kementerian Perhubungan. Bahasanya bahasa Indonesia, relasinya kita kosongkan, coverage-nya tempat, hak aksesnya kita pakai terbuka, save. Seperti ini tampilannya jika sudah di save. Lanjut ke item yang ketiga, add content, dokumen Darwin Core, title, kita bisa lihat di peraturan kode klasifikasi. Kita pakai IP atau informasi publik. Ini deskripsinya kita pakai kode klasifikasi. Nos, strategi, evaluasi, titik 01. Kita bisa pakai strategi komunikasi publik. Strategi komunikasi publik. Titik 02. Kita bisa pakai evaluasi komunikasi publik. Evaluasi komunikasi publik. IP subjek masalah ini informasi publik reaktornya. Biro Komunikasi dan Informasi, publishernya section, draft, lalu kontributornya Biro Keuangan. Ini pakai audiovisual PDF. Identifikasi 003, search-nya Kementerian Perhubungan, bahasanya Indonesia, relasinya dikosongkan, ruang lingkupnya tempat, aksesnya terbuka. Kita save. Ini hasil setelah disimpan.
tampilannya seperti berikut. Selanjutnya, kita lanjut ke item keempat. Selanjutnya, kita bikin konten arsip yang keempat itemnya. Kita bikin di dokumen info lagi. Caranya sama, tapi kali ini kita pakai HL ya. HL itu adalah hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga. Di sini kita memakai kode klasifikasi HL titik 00 titik 00 yang ini lembaga negara. Lembaga negara. HL 0.1 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. L 0.2 Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, teman-teman, kita ke subjek masalahnya yaitu HL. Hubungan antar lembaga, kreatornya itu adalah selanjutnya kita akan bikin add konten yang keempat. Di dalam dokumen dubbing for kita bikin title HL atau hubungan antar lembaga lembaga selanjutnya di dalam hal ini ada HL 00.00 yaitu lembaga negara HL.01 kita pakai Majelis Permusyawaratan Rakyat ini garis permusyawaratan rakyat atau MPR. Selanjutnya ada HL 0.2 yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. DPR. Selanjutnya subjeknya kita pilih HL. Warna sebagai kreatornya itu adalah Biro Kepegawaian dan Organisasi. Publishernya yaitu Sekjen. Kontributornya Biro Hukum. Date-nya tanggal 4. Rekaman suara dengan bentuk konvensional dengan bentuk PDF kalau digitalisasi 004 source-nya Kementerian Perhubungan bahasanya Indonesia. Lanjut relasinya dikosongkan, ini coverage-nya tempat, hak aksesnya terbuka. Kita simpan.
Nah, ini hasilnya. Keluar tampilannya seperti pada berikut. Biro hukum terdapat type, format, identifier, search, language, coverage, dan type. Selanjutnya kita bikin item yang kelima. Kita bikin item yang kelima, kita add content. Terus kita ke dokumen dubbing core. Selanjutnya kita masuk. Ini aku ambil PS atau pengawasan. PS pengawasan dan kode klasifikasi PS. Ya itu saja. Satu yaitu Sekretariat Jenderal, Sekretariat Jenderal, pas titik 02 yaitu Direktorat Jenderal Inspektorat Jenderal. Coba masukin di sini. Inspektorat Jenderal. Sudah semua. Lalu subjeknya kita masuk ke PS. Itu masalahnya pengawasan kreatornya Biro Hukum, publishernya Sekjen, karena dia berada di bawah Sekjen, kontributornya Biro Kepegawaian. Date-nya tanggal 5. Bentuknya konvensional juga dengan format CVK. Identifikasinya 005. Searchnya Kementerian Perhubungan, bahasa Indonesia. Relasinya dikosongkan, ruang lingkupnya tempat, dan hak aksesnya terbuka. Kita save. Dan ini tampilannya dari hasil konten pengawasan. Di sini terdapat isi deskripsi terkait kode klasifikasi arsip, PS00 kinerja, PS01 Sekretariat Jenderal, PS02 Inspektorat Jenderal. Selanjutnya ada subjek masalah yang PS pengawasan, kreatornya Biro Hukum, publishernya Sekretariat Jenderal, kontributornya Biro Kepegawaian dan Organisasi. Nah, di sini juga terdapat tampilan date, type, konvensional, format, PDF, identifiernya 005, search-nya Kementerian Perhubungan, language Indonesia, coverage-nya tempat, right-nya terbuka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.